Yo, halo semuanya, berjumpa lagi bareng Miminya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan bahas film Old yang rilis di tahun 2021. Dimana dalam film ini akan bercerita sebuah pantai yang dimana jika kalian hidup di sana tuh kalian akan cepet tua. Berangkat pagi sebagai bocil sampai malam udah jadi emak-emak. Beuh, mantep nggak? Kira-kira ada apa sih di pantai tersebut? Oke, seperti biasa tanpa basa-basi, panjang lebar kali tinggi, langsung saja kita gas kuy. Film akan dibuka dengan menampilkan sebuah keluarga yang lagi bertamasya, namun tidak terlihat riang dan gembira. Mereka bernama Trent, Maddox, Priska, dan Guy. Sesampainya di sebuah resort, mereka disambut oleh seorang kepala suku. Kepala resort maksudnya. Dan keluarga ini juga akan mendapat pelayanan dari Madrid. Ya, namanya Mbak Madrid. Kalau Miminya sih lebih suka Manchester United sih, tapi nggak apa-apa, boleh juga nih Mbak Madrid. Maddox dan Trent bertemu ponakannya manajer resort dan dia bernama Idlib. Dengan cepat mereka pun menjadi dekat. Trent dan Idlib main-main dong di pantai. Dan sudah pasti banyak paha diumbar, bumper belakang bergetar, dada berkibar membuat mata kalian terbuka sangat lebar. Tapi dimohon jangan berber. Trent sama Idlib menginterview orang-orang di sana, di mana mereka bertemu Sophia Watson, seorang koki, mungkin temannya Lord Adi ya. Ada juga Greg Mitchell, seorang polisi, dan juga Melin Mitchell, tukang goyang, alias penari maksudnya. Saat malam harinya terjadi sedikit kegaduhan antara Priska dan Guy, di mana mereka tuh ngeributin hubungan mereka, yang dimana Priska udah memutuskan akan bercerai sama Guy. Maddox dan Trent yang mendengar dari ruangan sebelah merasa ketakutan ya. Untuk mencairkan suasana, Maddox dan Trent menggambar sebuah simbol-simbol ya, yang dimana itu dikasih sama Idlib. Keesokan paginya di bibir pantai terlihat sepasang kekasih, entahlah ngapain mereka ada di sana. Balik lagi ke resort, di mana keluarganya Guy mendapat tawaran untuk mengunjungi pantai pribadi oleh manajer resort dengan iming-iming hanya orang-orang tertentu saja yang bisa ke sana. Membuat Guy sekeluarga sangat senang dengan tawaran tersebut. Tiba-tiba, seorang wanita bernama Patricia kejang-kejang dong. Soalnya Patricia tuh punya penyakit epilepsi. Oke, kali ini perjalanan menuju pantai pribadi dimulai, di mana ada beberapa keluarga lain yang mendapatkan kesempatan itu juga. Namun, saat masuk gerbang pantainya nih, ada rambu bahwa tempat itu berbahaya dan akan dihukum bagi orang-orang yang masuk ke dalamnya. Namun para penumpang pada nggak sadar dong. Mereka pun dilepas begitu aja ya, karena si sopir juga nggak mau masuk lebih dalam ke area tersebut. Dengan membawa perabotan yang begitu banyak, kayak mau buka warteg gitu. Mereka menyusuri hutan dan melewati batuan besar hingga akhirnya sampai di tempat tujuan dengan selamat dan sentosa. Mereka pun menikmati tamasyanya dengan bermain air, bahan santuy, ngevlog hot, sampai-sampai buka kios. Dan di sini Maddox melihat pria yang baru saja kita lihat pagi-pagi ya, yang sama ceweknya itu loh. Dia bernama Sedan, seorang rapper. Kayak mobil aja ya Sedan. Namun sang ayah melarang Maddox untuk mendekatinya. Saat lagi asyik berendam di celah bebatuan ya, tiba-tiba seonggok mayat menghampiri Trent. Trentnya ketakutan dong. Dan orang-orang di sana pun mengangkat mayat tersebut, yang ternyata itu adalah mayat dari pacarnya Sedan. Sedan datang dengan mimisan dan terkejut melihat mayat pacarnya. Udah pastilah Sedan dicurigai sebagai pelakunya ya. Namun si Sedan gak mau mengakuinya karena katanya dia tuh gak tahu apa-apa. Situasi lagi semrawut, malah datang lagi dua orang, dimana itu si Patricia bareng suaminya. Keadaan jadi semakin gak karuan karena gak ada sinyal di pantai tersebut, jadi susah ya mau lapor polisi. Namun dari kejauhan terlihat sebuah cahaya yang berkilau dari atas perbukitan. Entahlah apakah itu. Priska meminta bantuan pada Charles yang seorang dokter karena merasa ada yang gak beres sama Maddox dan Trent. Namun Charles menolak untuk membantu karena dianya juga lagi banyak pikiran gitu.
Keadaan menjadi semakin parah saat ibunya Charles harus tewas karena serangan jantung. Di sisi lain, Trent melakukan kegemarannya, yaitu menginterview orang. Dan di sini Trent menginterview Jaren yang seorang perawat dan Patricia yang seorang psikolog. Dan yang membuat tercengang adalah bukan tentang pekerjaan mereka, namun Trent sama Maddox yang ternyata udah gede aja loh. Jaren, Patricia, Priska, dan Guy pada plonga-plongo dong. Lah kok udah gede aja. Di lain tempat, Sedan coba melarikan diri. Charles pun gaskui mengejarnya. Mereka masuk ke celah bebatuan dan saat di dalam sana mereka merasa kepala pusing, kuping berdering hingga akhirnya jatuh terbaring. Saat terbangun mereka sudah berada di pantai dengan kepala yang masih puyeng. Akhirnya orang-orang ini memutuskan keluar dari pantai tersebut. Namun pada akhirnya mereka semaput juga saat melewati celah batuan tersebut. Keadaan yang udah kalut diperburuk dengan Charles yang menyerang Sedan dengan pisaunya. Namun aneh bin ajaib, luka di wajahnya Sedan hilang dengan sekejap. Sedan coba menjelaskan bahwa dia benar-benar gak ngapa-ngapain sama tuh cewek. Karena dia ke pantai tersebut pengennya happy-happy karena si Sedan sama ceweknya tuh punya penyakit sklerosis ganda gitu. Tapi malahan terjadi hal yang tak pernah diharapkan. Begitu juga dengan Trent dan Maddox, sama si bocil cewek ya yang namanya tuh Kara. Harus bisa menerima mereka tuh udah jadi makin dewasa dengan cepat secepat kilat. Jaren membuat ide konyol untuk berenang menerjang ombak dan mengitari perbukitan. Untuk keluar dari pantai itu yang pastinya nggak ada yang mau lah ya. Patricia yang seorang psikolog akhirnya membuat sebuah acara berbagi keluh kesah atau ngungkapin masalah pribadi masing-masing gitu. Biar dia bisa tahu alasan kenapa mereka berada di sana. Dimulai dari Charles yang ternyata dia tuh dalam kondisi tertekan mentalnya atau agak stres gitu ya. Jadi dia perlu bertamasya. Berganti pada Priska yang ternyata punya tumor di pinggangnya. Seketika Priskanya pingsan dong. Karena ternyata tumornya tuh udah segede bola kasti. Padahal harusnya masih kayak bola golf gitulah. Charles yang seorang dokter pun coba membedahnya. Namun seketika sayatan yang dibuat tuh nutup sendiri dengan cepat dong. Akhirnya dengan dibantu Jaren yang seorang perawat dilakukan operasi dadakan dengan memasukkan tangan mereka ke perut Priska. Biar sayatannya tuh nggak nutup lagi gitu ya. Dan tumornya tuh sekarang udah tambah gede dong. Sesaat setelah tumor terangkat, sayatan itu pun menutup kembali. Dan sesaat setelah itu Priskanya bangun dengan perasaan yang lebih sehat walafiat. Sedan coba mengecek mayat ceweknya, namun ternyata dia sudah menjadi tulang belulang. Suatu hal yang lagi-lagi sulit dicerna akal sehat dan pikiran. Karena seharusnya dalam kondisi terbuka mayat akan lenyap dagingnya dalam waktu 7 tahun. Dan tulang akan hancur dalam waktu 30 tahun. Nah ini baru 3 jam udah jadi tulang. Berarti dalam kurun waktu kurang dari 20 jam mayat akan menjadi butiran debu. Dari sini bisa diambil kesimpulan ya bahwa setengah jam di pantai tersebut setara dengan 1 tahun di kehidupan normal. Dan juga 3 loli mil kita setara dengan segelas susu tentunya. Itu berarti cukup seharian di pantai tersebut, maka usia mereka akan bertambah banyak banget. Di saat yang lain lagi rapat darurat, si Trent sama Kara malah mojok berduaan. Dan setelah beberapa saat mereka menghampiri orang-orang. Dan di sini Karanya udah berbadan 2 dong. Trentnya mulai ugal-ugalan ya. Maddox. It's okay, Trent. Kara, what did you do? Mau tidak mau Kara akan melahirkan seorang baby dalam waktu dekat. Dan benar saja, akhirnya setelah beberapa menit berkebun di pantai, Kara melahirkan seorang baby beberapa menit kemudian. Namun si baby nggak bisa bertahan ya, karena keadaan waktu di pantai tersebut yang berjalan begitu cepat. Di sini Charles yang sebagai bapaknya Kara malah kumat dengan stres yang dideritanya. Bicara ngelantur ngalor ngidul nggak karuan. Puncaknya saat Charles dengan barbarnya ngekill Sedan dengan pisau miliknya dan meninggalkannya tanpa rasa bersalah. Nah, di sini nih terlihat ada seseorang yang mengawasi mereka dari perbukitan. Entahlah siapa dia. Melihat ombak pantai yang mulai tenang, Jaren memutuskan nyebrang itu laut buat cari bantuan ya.
Sedangkan Guy akhirnya menyadari bahwa sebenarnya mereka telah dipilih untuk berada di pantai tersebut dengan alasan catatan medis yang dimiliki. Sederhananya tuh gini, orang-orang yang punya penyakit dikumpulin dan ditaruh di pantai tersebut. Special car to the airport, a plane. They can make it look like we never... Di sisi lain, Maddox yang kecewa karena sang ibu ingin bercerai dengan ayahnya karena penyakit tumornya dan juga karena ada pria lain, memutuskan turun ke air laut. Dan tiba-tiba mayatnya Jerin menghampirinya dong. Tidak diketahui alasan Jerin meninggal di lautan. Di tempat lain, mayat babynya Trent sekarang udah menjadi abu gosok. Karena udah frustasi ya, Karanya pun memutuskan untuk memanjat tebing agar bisa keluar dari sana. Namun bisa ditebak, Karanya semaput hingga akhirnya terjun bebas menuju tak terbatas dan melampauinya. Tamatlah riwayat Kara. Di samping itu, Patricia udah gak tahan berada di pantai itu. Dia cuma mau balik, namun tiba-tiba epilepsinya kumat lagi. Patricia pun kejang-kejang sampai mulutnya tuh berbusa dong. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka. Mau minta tolong Charles si dokter udah gak memungkinkan ya. Charlesnya aja udah mulai soak. Hari sudah mulai maghrib. Pandangan Kay sudah mulai kabur, bayang gak jelas gitu. Kayak nonton video resolusi 144p. Saat Trent sama Maddox-nya lagi nyari bahan-bahan buat dibikin api unggun, Maddox menemukan sebuah buku catatan di mana bertuliskan ada medan magnet yang berada di area itu yang terendam bersama bebatuan selama jutaan tahun di bawah laut. Dengan campuran mineral khusus yang membuat sel-sel orang yang hidup di area tersebut akan menua dengan cepat. Trent mempunyai ide. Gimana kalau kita buat tabung logam untuk menghentikan efeknya? Tapi ya gimana ya? Buat api unggun aja udah susah, apalagi mau buat begituan. Metal tube that we can get in that stops the effects on ourselves. Like at a dentist. Maddox pun membacanya lagi dan terdapat daftar orang serta alamat yang pernah terjebak di sana. Sesaat setelah itu, Trent menunjuk ke perbukitan, di mana dia melihat ada kamera yang menyala di sana. Akhirnya, Trent sama Maddox mulai ngeh kalau selama ini mereka sedang dipantau. Di sisi lain, Charles-nya berulah lagi. Sekarang dia tambah edan dengan menyerang Guy yang pandangannya kabur nggak karuan. Priska pun pasang badan dong buat Guy. Trent dan Maddox yang menyadari ada yang gak beres disuruh sembunyi sama Priska. Namun ternyata ada istrinya Charles ya yang nampaknya ikutan soak. Setelah kejadian-kejadian yang dia alami, suaminya Kelo, anaknya tewas mengenaskan, lengkap sudah penderitaannya. Dia pun harus tewas dengan kondisi tubuh yang gak karuan. Tulangnya pada bengkok gitu. Karena sebenarnya dia juga punya penyakit yang mengharuskan dia mendapatkan asupan kalsium yang cukup. Di sisi lain, Priska melakukan counter attack dengan menyerang Charles menggunakan besi yang berkarat. Seketika setelah itu, Charles-nya koit dengan sekujur tubuh yang melepuh. Terjadilah set moment ya, di mana Trent dan Maddox coba menghibur orang tuanya yang kini semakin menua. Hingga akhirnya mereka harus benar-benar kehilangan orang tuanya dalam dinginnya angin samudra, Guy dan Priska. Kini tinggal Trent dan Maddox lah yang tersisa, dan mereka harus melanjutkan kehidupannya, yang sekarang udah kayak bapak-bapak sama ibu-ibu. Mereka berdua pun membuat istana pasir untuk menghibur diri. Trent teringat bahwa dia masih menyimpan kertas dengan simbol-simbol yang diberikan Idlib. Ternyata ada pesan di balik simbol-simbol tadi, di mana bertuliskan, pamanku tidak menyukai karang. Trent langsung paham maksud dari pesan Idlib. Trent dan Maddox pun langsung berenang ke arah karang, dan berharap karang itu bisa seperti tabung logam yang dapat menangkal pengaruh-pengaruh medan magnet di area tersebut. Saat di dalam karang, baju Maddox tersangkut. Kalut dong di situ. Trent bersusah payah untuk menyelamatkan Maddox. Di sisi lain, di atas bukit ternyata memang ada orang ya, dan dia adalah si supir yang mengantar rombongan bernama Theo. Dibekali dengan peralatan lengkap full attachment. Enak banget tuh Theo mantau-mantau dari sana. Theo pun laporan bahwa Trent sama Maddox udah tewas dan menganggap misinya telah selesai.
Theo pun balik ke base campnya ya, di mana di sebuah bangunan rahasia terdapat sebuah laboratorium tempat pengujian obat yang dipimpin oleh Sydney sebagai penelitinya. Dan mereka telah bekerja sama dengan resort pamannya Idlib untuk membawa wisatawan yang punya penyakit ke area tersebut sebagai bahan uji coba. Mengingat tempat itu menjadikan manusia lebih cepat menua, jadi eksperimen gak perlu lama-lama, hemat waktu gitu. Tapi ya mengorbankan nyawa manusia. Akhirnya Profesor Sydney memberikan pidatonya bahwa eksperimennya kali ini lanjai alias lancar jaya. Karena Patricia yang kita tahu punya epilepsi ya, dia udah gak kejang-kejang lagi selama 8 jam 17 menit di pantai itu. Itu berarti 16,5 tahun di kehidupan normal. Dan pada akhirnya mereka membuat obat tersebut secara besar-besaran yang akan dibagikan secara massal ke seluruh dunia. Manajer hotel pun berencana melakukan percobaan baru lagi dengan penyakit yang baru juga tentunya. Singkat cerita datanglah wisatawan calon korbannya. Dan seperti biasa dengan kata-kata indahnya manajer resort baik-baikin tuh wisatawan. Di saat Mbak Madrid mau bawain minuman ya pada tuh korban, tiba-tiba Trent datang dan menabraknya sampai-sampai tumpah tuh minuman. Semua terkejut ketika Trent dan Maddox memperkenalkan diri. Nah loh. Dan ternyata Trent telah melaporkan ke polisi yang pernah ia temui di pantai dulu dan menyerahkan catatan dari pantai terkutuk tadi. Sedangkan si Idlibnya masih kebingungan ya, kok jadi dua gini temen aneh. Sedangkan pada saat itu Maddox hampir tenggelam, ternyata dia bisa selamat berkat celah-celah karang tempat ia mengambil nafas. Hingga akhirnya mereka bisa menyelamatkan diri. Pada akhirnya polisi dapat menciduk seluruh manusia-manusia yang terlibat dalam proyek haram tersebut. Dan Trent sama Maddox akhirnya dikirim ke rumah bibinya, yang pasti bakalan shock banget ngelihat mereka yang udah pada tua. Dan film pun selesai. Yos, akhirnya berakhir sudah pembahasan alur cerita film Old tahun 2021. Gimana nih, kira-kira ada yang minat kah buat tinggal di sana? Oke, sekian dulu untuk videonya kali ini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.